Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpun kita masih dalam suasana Syawal, maka mohon izin Bapak dan jemaah sekalian, saya mengambil satu tema dahsyatnya kekuatan memaafkan. Penting saya angkat ini Pak, karena ibadah kita di bulan suci Ramadan itu salah satu efek besarnya, kalau itu diterima oleh Allah SWT, ada kekuatan kita untuk memaafkan orang lain. Kita sudah sampaikan pada pekan lalu, ada 5 kunci sukses kita sesudah Ramadan: banyak bersyukur, banyak menghadirkan doa untuk diterima ibadah kita, bertobat sesudah beribadah, perhatikan kelanjutan ibadah kita, dan yang kelima, bahwa ibadah ini punya efek, salah satunya memancing amalan berikutnya, yakni salah satunya ada kemampuan, ada kekuatan untuk bisa memaafkan. Ini gampang dibicara Pak tentang memaafkan, tapi dalam aplikasinya itu butuh kekuatan dahsyat, butuh kekuatan untuk bisa melepaskan itu. InsyaAllah di kesempatan kali ini kami sudah sajikan ini kurang lebih 11 daripada kekuatan ini. Yang pertama, memaafkan itu ciri dari orang yang bertakwa. Allah sudah sajikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah oleh kalian untuk mendapatkan ampunan. Jadi ada berapa yang mesti dipercepat Pak, tidak boleh tunda-tunda. Salah satunya mendapat ampunan di sisi Allah. Hanya dengan mendapatkan ampunan itu dari Allah, kita akan dapat wajannah, dapat surga. Ternyata syarat surga itu diampuni lebih dahulu. Tidak ada yang bisa masuk surga kalau tidak diampuni oleh Allah. Bagaimana surga itu? Arduhas samawati wal ardu. Luasnya surga itu adalah seluas langit dan bumi. Ya. Untuk siapa surga ini? Uiddat lil muttaqin. Yang dijanjikan, diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Kita sudah paham bagaimana puasa itu mengantarkan kita la'allakum tattaqun. Efek dari orang muttaqin ini disebutkan oleh Allah cirinya. Di antara sudah buka-buka ciri dari orang bertakwa dalam Al-Quran itu kurang lebih 40 sifat. Tapi ini salah satu yang Allah sebutkan. Ciri dari manusia muttaqin itu adalah mampu wal afina anin nas. Dia mampu memaafkan sesama manusia. Jadi biar hitam jidat kita Pak sujud, hatam Quran kita berulang-ulang, mungkin sedekah kita luar biasa, zikir dan doa kita hebat,
tahajud kita luar biasa. Tapi Allah memberikan ciri dari orang bertakwa itu tidak ke situ. Allah sebutkan ini ada kekuatan dalam dirinya, mampu wal afina anin nas, mampu memberi maaf. Ya. Oleh karena itu memberi maaf itu ibadah besar, ibadah besar. Karena Allah akan siapkan surga ini seluas langit dan bumi kepada orang yang bisa memberi maaf. Berarti memberi maaf itu Pak, dia ibadah sangat agung, sangat mulia. Memberi maaf ini bukan ibadah biasa, tapi dia sangat agung. Sehingga memberi maaf itu menjadi kekuatan sangat dahsyat. Ya, tidak gampang memang Pak ini bisa. Ya, saya memahami dari kata ayat-ayat Al-Quran dipakai oleh Allah itu kata memaafkan sering dipakai 3 kata. Fayaghfiru itu juga memaafkan dalam bentuk menutupi. Wa yasfah itu juga memaafkan dalam bentuk lapang dada kita. Kemudian ada kata afa ya'fu ini memberi maaf itu menghapus kezaliman orang, menghapus kesalahan orang dalam pikiran dan ingatan kita. Dan itu tidak gampang untuk bisa menghapus sampai menghapus bersih. Kalau menghapus ya, biasa kalau kita kesalahan tertulis, kalau cuma ditutup itu kesalahan, itu namanya yaghfir, ghafara, yaghfiru. Itu cuma ditutup. Tapi kalau dibuka itu Pak, kentara sekali. Tapi ada yang lebih hebat di atasnya, distipes. Apa yang kesalahan tulis kalau distipes itu sedikit berbekas kalau ada berbekas. Tapi ada yang lebih hebat Pak, dihapus bersih, tidak tersisa, sama sebelum menulis dan sesudah menulis. Itu disebut dengan menghapus. Dan ini yang berat Pak, menghapus sisa kesalahan orang pada diri kita. Kalau bukan dengan keimanan, bukan kekuatan takwa tingkat tinggi, sulit dilakukan, sulit dilakukan. Ya. Maka insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang yang ada ketakwaan, itu yang bisa menghapus itu, Pak. Itu yang bisa menghapus. Ya, tentu dimulai dengan wal kaziminal ghaiz, mampu menundukkan nafsu marahnya. Sebab orang yang marah itu jangan coba-coba berharap dimaafkan Pak sama orang yang marah, tidak mungkin. Harus marah dulu hilang. Kalau sudah hilang rasa marahnya, itu mudah memaafkan. Tapi kalau marah Pak, itu sulit memberi maaf. Orang yang masih marah tidak mungkin bisa diharap maafnya Pak. Yang kedua, ciri kekuatan memaafkan ini mengantar seseorang itu menjadi mulia. Ada ayat hadis, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Ya. Tidaklah di sisi Allah itu seorang hamba bertambah dengan memaafkan kecuali kemuliaan. Maksudnya ini tidak ada orang yang mampu memaafkan orang lain kecuali pada dirinya itu Pak, semakin bertambah kemuliaannya. Jadi bahasa sederhana ya, tidak ada orang hina itu Pak kalau memaafkan. Siapa yang berani memaafkan, siapa yang mampu memaafkan, dia tidak hina, tapi dia semakin mulia. Yang duluan mengulurkan tangannya, yang duluan menyapa, yang duluan lapang, yang duluan memaafkan itu Pak, kehormatannya bertambah. Tidak ada orang hina kalau dia memaafkan. Memaafkan itu mengantar mulia.
Jangan ada di antara kita enak itu dia kalau mau dimaafkan, enggak. Karena sering di antara kita, saya lebih tua, saya lebih senior, saya lebih ini, saya lebih, saya tidak bisa maafkan, nanti saya menjadi hina. Enggak. Tidak ada orang hina kalau dia mau memaafkan. Tidak akan hina orang kalau dia berkata saya maafkan dia. Ini hadis Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah. Itu kalau mafhum muhalafahnya Pak, pendendam itu hina Pak. Pendendam itu hina, ya pemarah itu hina. Tapi kalau kita memaafkan orang Pak, itu mulia itu. Insya Allah akan dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia Pak, insya Allah.